Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan coba dijelaskan kepada teman-teman mengenai salah satu bagian dari ilmu tajwid lainnya, yaitu kita kali ini akan membahas mengenai hukum alif lam, agar teman-teman bisa lebih mengenal nih berkenaan dengan ilmu tajwid lainnya, salah satunya tentang alif lam ini. Baiklah, langsung saja kita membahas terkait hukum dari alif lam ini. Kita bahas secara teoritis terlebih dahulu ya, berkenaan dengan alif lam ini. Alif lam pada dasarnya ini kerap dihubungkan dengan nama benda atau perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Adapun alif lam ini atau hukum alif lam ini kerap dikenal dengan sebutan yaitu lam ta'rif. Nah, jadi perlu diingat juga ya, ketika ada orang lain yang menyebutkan lam ta'rif, teman-teman tidak perlu bingung bahwasanya yang dimaksud dengan lam ta'rif ini ya hukum alif lam ini. Pada dasarnya maksud yang ditujukan ini sama, hanya penyebutannya saja barangkali yang berbeda di beberapa tempat. Adapun hukum alif lam ini berlaku apabila lam ta'rif bertemu dengan huruf hijaiyah yang 29. Yang mana hukum bacaan dari alif lam ataupun lam ta'rif ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada alif lam qamariyah, lalu ada alif lam syamsiyah. Jadi perlu diingat nih sama teman-teman, bahwa dalam hukum alif lam ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Sampai sejauh ini bisa dimengerti ya, berkenaan dengan hukum alif lam secara garis besar. Baik, kita lanjut. Nah, di sini disajikan pula berkenaan dengan hukum bacaan dari alif lam. Yang pertama, ada alif lam qamariyah yang dibaca secara jelas. Lalu yang kedua ada alif lam syamsiyah yang dibaca secara lebur. Saya ulangi lagi, hukum bacaan alif lam ini ada dua. Ada alif lam qamariyah yang dibaca secara jelas, ada alif lam syamsiyah yang dibaca secara lebur. Seperti itu ya. Kali ini kita akan membahas tentang alif lam qamariyah terlebih dahulu. Nah, alif lam qamariyah bisa diartikan sebagai sebuah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yang mana cara pembacaannya ini dibaca secara jelas. Seperti itu, jelas atau izhar. Izhar ini dalam bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya yaitu jelas. Nah, jumlah huruf qamariyah ini ada 14. Yang mana ke-14 huruf qamariyah tersebut ialah alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jadi diingat-ingat ya sama teman-teman, karena pada dasarnya huruf dari alif lam qamariyah ini kerap kali muncul dalam pertanyaan di ujian-ujian. Karenanya barangkali teman-teman menjumpai pertanyaan seperti ini, maka teman-teman tidak perlu risau lagi. Teman-teman cukup mengetahui ataupun menghafal berkenaan dengan huruf-huruf qamariyah ini. Adapun di sini saya kasih triknya nih. Apabila teman-teman sulit menghafal 14 huruf, karena bisa dibilang 14 huruf ini cukup banyak ya, di sini disajikan juga sebuah kalimat agar teman-teman mudah dalam menghafal huruf qamariyah ini. Nah, di sini
bisa teman-teman lihat ya, kalimatnya yaitu ibaghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibaghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi teman-teman cukup menghafalkan kalimat ini saja. Jadi ketika muncul pertanyaan, manakah di antara huruf-huruf berikut yang termasuk ke dalam huruf qamariyah? Maka teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kalimat ini. Ibaghi hajjaka wa khaf aqimah. Oh, ternyata ada huruf alif atau hamzah, ada huruf ba, ada huruf ghain, ada huruf ha, huruf jim, huruf kaf, huruf waw, huruf khaw, huruf fa, ada huruf ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka huruf tersebut termasuk ke dalam huruf alif lam qamariyah. Jadi diingat-ingat nih sama teman-teman. Yang dimaksud dengan alif lam qamariyah ada alif lam sukun atau alif lam ada tanda mati ya bagi teman-teman yang belum tahu sukun. Ada alif lam sukun ataupun tanda mati lalu bertemu dengan huruf hijaiyah yang 14. Adapun ke-14 huruf qamariyah ini ya ini tadi 14 huruf. Silahkan teman-teman ingat-ingat apabila ada kasus alif lam sukun bertemu dengan 14 huruf qamariyah, maka teman-teman bisa pastikan itu adalah alif lam qamariyah yang harus teman-teman baca secara jelas. Bisa dimengerti ya? Nah, di sini ada praktiknya nih, cara membaca dari alif lam qamariyah ini. Karena di sini disajikan beberapa contoh dari beragam huruf alif lam qamariyah. Ada misalnya di sini nih, ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Di dalam contoh kalimatnya kan fil ardi. Nah, dibaca oleh teman-teman ini secara sama ataupun jelas seperti itu ya. Fil ardi juga seperti itu. Jadi ketika di kalimatnya fil ardi, maka teman-teman pun membacanya fil ardi. Tidak ada yang perlu dirubah ataupun tidak ada yang perlu dihilangkan seperti itu. Dibaca sama dengan kalimat yang tertera seperti itu ya. Karena kembali lagi ke prinsipnya, alif lam qamariyah ini dibacanya harus secara jelas seperti itu. Jadi tidak perlu pusing ya. Oh, ini bacaannya seperti apa ya? Nggak perlu bingung lagi. Kalau alif lam qamariyah, teman-teman cukup membaca sebagaimana yang terdapat pada kalimat tersebut. Seperti itu ya. Di sini telah disajikan nih beragam contohnya. Ada dari huruf hamzah, huruf ba, huruf ghain, huruf ha, huruf jim, huruf kaf, huruf waw, huruf kha, huruf fa, huruf ain, huruf qaf, ya, mim, dan ha. Akan tetapi secara lebih luas ataupun lebih banyak lagi teman-teman dapat menjumpainya di Al-Quran seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman iseng-iseng mulai mengamati nih, oh mana yang termasuk dengan huruf alif lam qamariyah di Al-Quran. Itu penjelasan tentang alif lam qamariyah. Setelah teman-teman paham berkenan dengan alif lam qamariyah, kali ini kita akan membahas mengenai alif lam syamsiyah. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, hukum alif lam ini bukan saja alif lam qamariyah saja, melainkan ada juga alif lam syamsiyah. Nah, secara pengertian, alif lam syamsiyah ini adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dan dibacanya lebur. Perlu diingat, alif lam syamsiyah ini adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dan dibacanya secara lebur. Jadi berbeda ya dengan alif lam qamariyah, karena alif lam qamariyah ini dibacanya jelas, sedangkan alif lam syamsiyah ini dibaca lebur. Jumlah huruf syamsiyah ini ada 14. Adapun huruf dari alif lam syamsiyah ini ada to, sa, sod, ro, ta, za, zal, sin, nun, dal, shin, zo, bo, dan lam.
Jadi perlu diingat ya, hurufnya ini ada 14 juga. Akan tetapi, jika teman-teman bingung akan urutan dari huruf syamsiah di sini, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman cukup mengurutkan huruf dari syamsiah ini saja, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, lam, nun. Saya ulangi lagi, huruf-huruf alif lam syamsiah jika dibaca secara berurutan yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, lam, nun. Jadi, agar memudahkan teman-teman, ketika menjumpai huruf syamsiah ini cukup dibaca secara urut saja ya, biar lebih mudah. Nah, di sini juga disajikan cara membaca dari hukum alif lam syamsiah ini. Di sini kan terdapat kalimat yaitu yaumiddin. Cara membacanya yaitu dengan ada tasydid seperti itu ya. Yaumiddin. Biasanya diberikan ciri nih. Kalau tadi alif lam syamsiah ini ada alif, lam, dan sukun tanda mati seperti itu ya. Kalau pada alif lam syamsiah ini biasanya ada tanda tasydid pada alif lam tadi ataupun tanda syiddah. Syiddah atau tasydid ini sama aja ya, seperti itu. Jadi teman-teman, patokannya ini tinggal lihat saja apakah di alif lam tersebut ada tasydid. Nah, jika di dalam alif lam tadi ada tasydid, maka teman-teman wajib membacanya secara alif lam syamsiah, yaitu di lebur. Contohnya bacaannya yaitu yaumiddin. Yaumiddin. Bukan dibaca secara yaumildin. Bukan seperti itu ya. Cara membaca yang benar dari alif lam syamsiah yaitu yaumiddin. Karena bagaimanapun secara definisi alif lam syamsiah ini dibaca secara melebur. Jadi alif lam tadi tidak dibaca jelas seperti itu ya, melainkan dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya. Nah, di sini disajikan contoh lebih luasnya ya. Misal alif lam syamsiah bertemu dengan huruf syamsiahnya yaitu to. Maka cara pembacanya bukan waltorik, melainkan waptorik. Waptorik. Jadi masuk ke dalam huruf syamsiah tadi. Alif lamnya ini tidak dibaca secara jelas. Seperti itu ya. Berbeda dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah kan seperti tadi ya. Al-khairu. Jelas seperti itu ya. Alif lamnya terbaca. Akan tetapi pada alif lam syamsiah, alif lamnya ini tidak dibaca seperti itu ya, melainkan dimasukkan ke dalam huruf syamsiahnya. Contoh yang kedua dari huruf sin di sini. Wassama. Kan masuk ya di sini. Alif lamnya tidak dibaca dengan jelas, melainkan langsung masuk ke huruf selanjutnya. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk memahami cara membaca dari alif lam syamsiah tadi. Yang penting teman-teman paham ciri-cirinya aja. Gak perlu langsung ke hurufnya. Misalnya teman-teman masih sulit untuk menghafal hurufnya. Teman-teman lihat aja dari cirinya. Kalau alif lam syamsiah ini ada alif, ada lam, setelahnya ini biasanya ada tasydid. Seperti itu ya. Baik itu setelahnya ataupun di atasnya ada tasydidnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti itu. Patokannya ini apakah ada tasydidnya atau enggak. Nah, kalau teman-teman belum hafal berkenaan dengan huruf dari syamsiah tadi. Adapun huruf dari syamsiah ataupun dari qamariyah, baiknya kita ketahui juga ya, seperti itu. Karena pada dasarnya, selain huruf-huruf tadi kerap ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan ujian ataupun dalam soal-soal, akan tetapi hal yang lebih penting
Ketika kita mengetahui huruf-huruf dari alif lam komariah ataupun dari syamsiyah, maka teman-teman akan mudah ketika sehari-hari hendak membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi memudahkan kita juga dalam membaca Al-Quran nantinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hukum dari alif lam ini. Semoga bisa menjadi referensi ataupun membantu pemahaman teman-teman seputar dengan alif lam ini, hukum alif lam atau hukum lam ta'rif ini. Jangan lupa untuk terus mengamalkan ilmu yang telah didapat dengan caranya, yaitu terus berlatih seperti itu. Jangan bosan walaupun kita barangkali mengalami kendala dalam membaca, walaupun kita kadang-kadang mengalami kasus terbata-bata seperti itu ya. Tidak apa-apa, karena pada dasarnya kita membaca Al-Quran ini tidak rugi kok. Membaca terbata-bata kita tetap mendapat pahala, kita membaca secara lancar, apalagi gitu. Karenanya tidak ada yang salah ketika kita mencoba untuk belajar membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Kita terus diasah. Yang belum bisa belajar, bahkan yang sudah bisa pun harus terus belajar. Dalam rangka apa? Mengasah ilmu yang telah dimiliki. Seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.